sikap seperti Kristus. Ya. Sebelum kita pergi jauh, saya rasa banyak pandangan yang mungkin harap tidak ada dalam jemaat SIB Sananlah, ya, yang cakap kalau kita mau menunjukkan sikap sebagai Kristus ini di gereja saja, kan? Saya rasa semua orang paham juga itu kan. Saya harap tidak berlaku begitulah. Kita punya image kita yang menggambarkan sikap Kristus sebenarnya melebihi dinding gereja, ya. Di keluarga kita kah, di kampung kah, di tempat kerja kah, atau di mana-mana saja. Dan yang kedua, kita mau berbuat baik kepada Tuhan, kan? Kalau yang tidak kenal lah, keluar semua kita punya sikap tidak baik. Jadi harap-harap ini tidak berlaku lah dan sebagainya. Kita gambar, right? Ini gambar ambil daripada Google saja, jadi saya tidak ambil kebenaran untuk ambil gambarnya lah. Tapi mari kita belajar, kalau dalam bahasa term kami ini sosiodemografi Yesus, ya. Seperti kita tahu, Yesus dilahirkan di mana? Siapa boleh bagi tahu? Yesus dilahirkan di yang kita bagi PMM lah. Di mana? Betul, dia dilahirkan di Bethlehem. Siapa dia punya mama dia? Maria. Bapak dia? Yusuf, ya, Yusuf. Dan dia dibesarkan di mana? Dia membesar di mana? Di Bethlehem juga kan? Kita bagi yang sini lah. Di ibu-ibu kan? Jauh Nuzul ke Bethlehem nggak? Dia dibesarkan di mana? Di mana? Iya, saya lihat dia. Oh, iya, dia dibesarkan di Nazaret kan? Ya. Dulu saya ada peluang pada tahun 2013 saya ada peluang pergi sana lah dengan tim daripada SIB untuk datang ke Nazaret. Di Nazaret itu ya. Bethlehem sekarang, kalau kamu tahu, Bethlehem sekarang adalah di bawah Palestina kan? Kamu tahu juga kan Palestina. Tapi Nazaret itu masih lagi di bawah Israel. Tapi kita orang Yahudi dan juga orang Kristen boleh melawat Bethlehem juga. Okay? Dan selepas dia membesar di Nazaret, dia memulakan pelayanan dia sebagai pelayan pada lebih kurang umur berapa? Siapa boleh tahu? Umur berapa dia start melayani yang aktif betul? Mengikut sejarah lah. Kalau mau betul-betul tanya saya pun, sebab background saya bukan teologi, tapi pasti kita tidak bagi dia jawab lah kan, sebab dia memang tahu kan. Siapa tahu umur berapa Tuhan Yesus start melayani? Umur berapa? 12 mungkin dia start menunjukkan dia punya kebijaksanaan dia tentang rohani lah kan, yang ilmu Alkitab itulah yang dikatakan ada satu kisah di temple kan, ada orang tanya dia jawab dengan begitu bagus. Tapi officially yang aktif umur berapa? 33 tahun. Umur 30 tahun. Ini adalah daripada sejarah kan. Dan dia dianiaya dan disalibkan pada lebih kurang umur berapa? Ini berat sedikit lah. Dia ada range dia lah. Dia adalah lebih kurang 33. Ada scholars cakap 40, 34, ada 35, lebih kurang 33 atau 40 tahun ya disalibkan, dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Dan masa dia bangkit, dia terus naik surga lah? Tidak kan? Dia stay di bumi, dia masih lagi di bumi, dan dia jumpa dengan dia punya murid-murid dan beberapa orang yang berpeluang untuk tinggal satulah. Dan pada lepas itu dalam beberapa lama dia di bumi, baru dia diangkat ke surga. Itulah kisah dia lah, macam pendek saja kan, tapi kepribadian dia dan juga impak yang Yesus bagi kepada dunia ini
sangat luar biasa. Oke, so dalam kita belajar tentang karakter seperti Yesus, kita akan tahu yang itu adalah dia adalah perbuatan atau tingkah laku yang menunjukkan kebaikan dan kualiti yang ditunjukkan oleh Yesus semasa di bumi. Ya. Dan yang kedua, kalau kita mau jadi manusia seperti Kristus itu adalah satu proses pertumbuhan dan transformasi. Dia bukan saja besok kita kena baptis, wah jadi bagus sudah, kan begitu kan? Dia adalah satu perjalanan yang jauh, ya. Dan bukan pencapaian yang segera, ya, itu adalah satu perjalanan. Dan nanti saya percik nanti saya lah, tapi maksud saya di sini kamu kena baptis saja terus bukan dapat belajar terus kan? Itu proses dipanggil. Dan kita juga akan mengenal tentang kepentingan karakter seperti Kristus dalam mengubah perhubungan komuniti dan kehidupan pribadi kita. Semasa kita belajar karakter Yesus, bagaimana karakter Yesus ini akan mengubah diri kita, mengubah gereja, mengubah komuniti dan perhubungan kita juga, ya. Alright, so mari kita belajar ini anak waktu siapa yang kita mau. Ini saya ambil gambar masa saya Polwo tahun lepas. Saya ambil ini gambar ini untuk mau bicara tentang diri saya sendiri. Sebab kalau kita bercakap tentang karakter Yesus ini dan bagaimana kita menjadi kesaksian kepada orang lain, kita akan tengok itu. Kita akan mengenal diri kita lah kan? Ya. Jadi itu tentang lagu Tulun Nekiau usia lumayan mesetik. Dekat 30 tahun ya, jadi bekerja sebagai seorang dalang, ya. Dan dia ada masa dia ada peluang untuk melayani gereja seperti yang saya buat tinggal, dan dia juga ada tanggung jawab dia untuk bagaimana melayani atau berkawan dengan kawan-kawan di luar juga. Jadi cabaran saya sebagai manusia biasa untuk bagaimana menggunakan karakter itu bukan mudah, betul kan? Ia adalah satu cabaran hari-hari yang saya pun kalau kira betul-betul kan ucap saya pun tidak layak lah sebenarnya bercakap tentang karakter Yesus. Dan siapa yang layak sebenarnya kan? Kita sebagai manusia ini penuh dengan kelemahan dan juga penuh dengan besar. Jadi kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bersaksi bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidup saya sendiri dan bagaimana dia mengubah kamu semua. Oke? Ada 4 karakter yang kita akan belajar hari ini. Kalau kita mau belajar lagi sebenarnya banyak karakter, tapi saya ada ambil 4 karakter yang paling utama yang saya boleh nampak daripada Yesus, yang kita boleh apply, yang kita boleh praktikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 13 1 hingga 13, ya. Saya akan baca di sini. Kita akan baca dengan bukan perlahan tapi dengan menghayati. Sebab saya sangat suka ini ayat firman Tuhan. Sebab bagi saya ini adalah saya punya pegangan hidup sejak saya mengenal Yesus dari kecil, ya. Saya baca, ya. Ayat pertama dalam terjemahan Baru Indonesia. Ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canangnya gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oh, kasih bernilai sangat kuat dikasih ini kan. Ayat yang keempat, kasih itu sabar. Ini adalah antara ayat yang sangat saya suka ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenali. Ayat yang terakhir, ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kita akan belajar karakteristik yang pertama, yaitu kasih tanpa syarat. Kalau mau menjiwai istilah ini, keluar sudah bahasa Inggrisnya. Because it is not easy, sangat tidak mudah, betul kan? Bagaimana kita mengaplikasikan kasih ini? Dan saya sentiasa kalau saya bercakap tentang kasih ini kan, saya ingat balik saya punya pengalaman saya dan juga apa yang saya belajar sebagai orang Kristen lah. Untuk pengetahuan kamu, saya melayani di depan lah, tapi tidak paham lah apa maksudnya. Tapi pada umur 10 tahun saya sudah start melayani di depan ya, sebagai pemusik masa kami jadi saya pada umur 12 tahun dibaptis. Dan pada masa itu saya punya perjalanan saya dengan Yesus adalah dipenuhi ataupun difokus dengan kasih Yesus. Ini berit yang membuatkan saya paham dan yakin bahwa dengan kasih itu saya boleh membesar dan juga saya boleh belajar dengan lagi bagus. Kasih Yesus kepada semua orang tanpa mengira latar belakang, status sosial atau kekurangan mereka. Yang kedua, kita harus memupuk rasa kasih yang mendalam terhadap orang lain walaupun dalam keadaan sukar. Struggle yang atau pencapaian paling utama bagi saya sendiri adalah bagaimana bersaksi di luar. Sebab kita ini adalah masyarakat yang berbilang kaum, betul kan? Bukan saja orang dusun saja. Kita ada orang Nurul, Dayak, Bajau, orang Islam kan, Muslim. Dan saya punya interaksi dengan orang Muslim ini bermula sekali pada masa kami tingkatan 1. Sebab kami dulu di sekolah rendah tuh tidak banyak. Jadi bagi saya bersyukur sebab saya sudah belajar bagaimana menggunakan kasih itu untuk berinteraksi dengan mereka supaya kita tidak terlebih-lebih lah kan. Kadang-kadang bukan diorang yang melebih-lebih, tapi kadang-kadang kita yang melebih-lebih kan. Ya. Oke, so ini adalah gambar keluarga saya. Ya, pakai itu. Oh, gini. Tidak penting bahagian ini tamam tak ada lah. Soalnya keluarga Subinha dari aku berbeda, soalnya keluarga Bandi itu loh, Saya punya motif di sini adalah antara, saya rasa cara kita untuk menunjukkan kasih itu kita sebutnya bermula daripada keluarga. Nah, ada juga situasi yang mana kasih itu paling suka dipraktikkan kalau dalam ahli keluarga. Betul, saya setuju dengan saya. Baik, sebab itu adalah reality manusia kan. Di keluarga oleh
paling susah mau aplikasikan kasih tanpa syarat itu. Saya kalau mau cakap kenapa, ya mungkin betul kan cerita gitu. Jadi kalau keluarga yang mau bertumbuh, kita mau bertumbuh, kalau boleh kasih tanpa syarat itu sebabnya bermula daripada keluarga. 12 hari dari berediti, nggak semua tak muka mediti. Lepas dengan Christmas dah di tahun lepas, kan saya rasa kamu pun kalau boleh biasa kalau kamu pun setiap tahun ada yang reunion kan, gitu kan. Jadi ini adalah antara masa yang saya sangat suka, sebab masa itulah kami sama-sama berkumpul, sama-sama mendengar cerita apa yang berlaku dalam kehidupan masing-masing. Sampai saya tidak terkira sudah berapa anak buah, anak buah itu. Anak-anak buat bisa mulai normawin lah ya, dikeluarkan dari anak-anak dalam barang tak boleh saya lah. Ya, jadi ya apa yang saya belajar ini, kalau saya mau bersinar di luar, saya hendak pastikan yang kalau boleh dalam ahli keluarga itu saya tidak yang kita panggil sebagai hipokrit gitu kan. Kalau kita di luar nampak macam malaikat kan, tapi kalau di keluarga kan menjadi ada dinding kan, ada something yang tidak selesai lah. Dan kita juga paham bahwa tiada keluarga yang tidak sempurna. Mungkin tentu-tentu di bagian I say, itu kita kadang-kadang karena perisu di diam tidak mau berekspresi. Jadi bagaimana kalau itu tidak bermaksud keluarga ini ala waktu begini kalau begini masing-masing ada keluarga yang harus struggle daun sendiri, harus buat pergumulan daun sendiri. Musik kau mulai itulah sebab di siluan dan walaupun di kita kadang nggak kasih tanpa syarat di pelajaran teman-teman tadi dulu yang kita pegang untuk supaya itu kesatuan di keluarga itu nggak kalau boleh ada coba makanya sendiri dari boleh nggak tinggal dua mulai itu adalah saya nggak wah jadi masa di reunion di setiap tahun di Timur. Oke, mari kita belajar kriteria yang kedua. Kriteria yang pertama tadi adalah memiliki kasih tanpa syarat. Dan kalau boleh kita bermula dari keluarga kita sendiri, ya. Oke, saya mau bagi penghormatan kepada satu PMM untuk baca. Ini juga bahkan Matius 18:1-5. Siapa-siapa saja yang mau baca? Baca dengan kuat dan lantang. Siapa-siapa? Matius 18:1-5. Oh, di belakang. Oke. Masih kau. Matius 18, 1 ayat 1-5. Ayat pertama, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat kedua, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat ketiga, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Posiko. Siapa boleh agak apakah karakter tersebut? Kita bercakap tentang kerendahan hati. Hayati sifat rendah hati Yesus dan kesediaannya untuk melayani orang lain. Pakai kerendahan hati sebagai obat kepada sikap kesombongan dan mementingkan diri sendiri, menggalakkan semangat melayani orang lain. Itinet nggak antara paling terkenal kan? Sombong, saya lah, jadi kan? Ya irit kita nggak. Itulah kadang-kadang mungkin bukan
Bukan kita bermaksud baik, mungkin kita katut dulu. Nah, kita start dengan diri sendiri dulu. Kalau boleh jangan sombong, kan? Sangat clear lah, jangan sombong. Pakai mau sombong kan? Karena nanti mana yang lagi memberkati, kita sombong ataupun kita merendah hati. Orang akan lagi diberkati kalau kita merendahkan hati. Ya, antara karakter Yesus yang bagi saya antara yang paling saya kagumi lah. Dan bagaimana dia sentiasa merendahkan hati masa dia melayani kredit orang-orang di masa di pelayanan dalam. Ya. Dan oke. Karakter yang ketiga, Efesus pasal 4 ayat 32, ini saya baca ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat 32. Ini jelaslah ya, ini senanglah. Ini adalah tentang pengampunan. Sentiasa bersedia untuk mengampuni. Ini adalah struggle saya yang dari dulu sampai sekarang lah. Apa yang saya bersyukur sebab saya dibesarkan dalam keluarga Kristen dan juga aktif, dan pengampunan adalah antara message yang saya rasa paling berat, sebab sebelum ada penerobosan kan, sebelum ada pengusulan hidup kamu, sebelum ada perubahan yang besar dalam hidup kamu perlu memaafkan diri kamu dan juga inuhirin kalau diri kebersihan kayu. Sebab Anda pun kebersihan, dan saya sangat percaya itu. Saya pegang sampai sekarang. Walaupun saya tidak dapat, mungkin paling susah lah, saya pun manusia bisa juga kan. Ada perkara yang soalnya mengaku sih merenung pengampunan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus, walaupun ketika dia dianiaya dan dikhianati. Kita harus memaafkan mereka yang telah menganiaya kita, menekankan kuasa pengampunan yang membolehkan pembebasan dan penyembuhan dilakukan. Saya sangat kagum dengan orang yang dapat mengampuni. Betul, saya bercakap. Saya sangat kagum. Saya tidak tahu macam mana kasih mereka itu sampai besar yang kesediaan dalam mengampuni itu. Bukan sejadi diri dari sendiri, nggak orang lain. Ini adalah orang yang saya sangat respect lah. Sebab saya tahu orang ini adalah orang yang paling aman dalam dunia. Dia orang yang paling aman, kan? Relax, aman. Aku gitu ke saya sendiri. Bukan sebab mengampun dia. Tapi Miguel Tuhan lah. Bisa bilang walai, kodok, soro saya. Kamu kan satu malam nggak? Berbulan-bulan. Siapa yang stres? Saya yang stres juga kan? Ya, dan ya ini yang sampai sekarang lah. Dan saya bersyukur sebab saya juga belajar ini dari dulu. Bukan saya belajar daripada keluarga, dari gereja kan, dari camp-camp yang dulu lah. Kan dulu ada konferensi BMN kan. Kami ada itu elite camp, siapa pernah tahu itu elite camp, semua dia punya antara fokus utama dalam adalah tentang bagaimana mengampuni. Ya, sebab masa kamu mengampuni orang lain, disitulah keajaiban dan juga mukjizat akan berlaku. Amin. Ya. Dan banyak saya punya banyak yang penerobosan lah yang berlaku dengan diri saya sebelum ini lah. Bagaimana saya bersedia untuk mengampuni orang itu, bagaimana saya bersedia untuk mengampuni even Malaysia sendiri. Kan kami ini sebagai orang muda ini banyak ketidakadilan yang kita rasakan sebagai orang Malaysia, orang Sabah, orang Dusun, orang kampung. Bagaimana kita sangat membenci di Semenanjung, di Kementerian, kamu paham juga kan? Nukur giati, nukur itu tidak biar tidak punya dia mengikuti Semenanjung maju temen kan? Yang itu tahun emas saudara ya, bukan sekarang. Tahun 2000 berapa? 2010 kalau itu. Masa itu kami ada satu yang itu adalah antara yang saya rasa pengalaman saya yang paling indah lah, sebab masa itu kami buat persekutuan doa dengan pemimpin-pemimpin saya Sabah di KK, dan ada itu Chinese Christian Sabahan pada masa itu, dan jurang meminta maaf dengan kami. Sedih lagi saya waktu itu. Jurang meminta maaf sebab jurang rasa macam ya tidak pokoknya ditindas oleh mereka kan. Oh, kayak ada pun
diri. Sebab penerbusan antara kaum berganti diri. Wah, luar biasa. Ada orang Melayu masa itu, yang Kristen orang Melayu masa itu sama-sama berdoa untuk mengobati Malaysia. Dan kita boleh tengok dia punya kesan sampai sekarang kan, luar biasa dia. Dan apa saja pandangan politik kamu ini? Kan? Kita punya tujuan adalah in the future adalah to make this place a better place, betul kan? Cuma untuk menjadikan kita punya tempat adalah tempat yang bagus. Jadi pengampunan dari situ, orang saya itu sangat ya. Dan tidak lupa juga pada kawan-kawan kamu ya, kawan-kawan sebelah kamu mungkin yang di ujung ataupun di keluarga ataupun tidak di sini lah kan. Kalau kamu bersedia untuk mengampuni ya, tunggu peristiwa yang luar biasa dalam hidup ya. Oke, karakter yang keempat, karakter yang terakhir. Nah, harap-harap bukan yang alasan. Ini pun saya baca ya. Filipi 4:8-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Karakter yang terakhir kita akan belajar tentang integrity. Integrity dalam bahasa dusun, saya tidak tahu apa maksudnya dalam bahasa dusun, tapi dalam bahasa Melayu saya boleh cakap, bagaimana kamu di rumah, begitulah kamu di luar sebenarnya. Bagaimana karakter kamu di gereja, begitulah karakter kamu di luar. Itu sebenarnya. Provider dalam bahasa Melayu apa itu? Pastikan apa yang kamu belajar di gereja itu betul lah kan. Kamu dibersihkan di gereja, jadi karakter Yesus itu kamu belajar di gereja, kamu punya perwatakan sebenarnya sama di luar, ya. Di mana-mana. Kalau di Sitopoin kan, kalau kamu satakanlah kan, ya, satakan apa? Di Pelhaba. Di mana-mana, di sana pun sebenarnya perwatakan kamu sentiasa sama. Apa saja situasi yang kamu ada, sepertinya kamu adalah orang yang sama. Tidak ada hipokrisi kita panggil. Tapi tidak bermaksud kita ada orang yang sempurna, betul kan? Renungkan komitmen Yesus yang tidak berbelah bagi kepada kebenaran, kejujuran, dan moral yang baik. Kita harus menjalani kehidupan yang berintegriti di tempat awam. Di tempat awam maksudnya di kedai-kedai, di mana lagi? Di tempat kerja, kan? Di mana-mana saja. Kamu sepertinya orang yang sama saja. Ya? Oke. So, kita balik kepada orang tadi yang kita cakap tadi itu. Nadia. Saya satu di Klang masa itu adalah pandemi kan. Bagaimana kami sangat bersyukurlah sebab masyarakat sangat memuji, orang bersyukur dengan hikmat daripada Kementerian Kesehatan dan saya sendiri. Tapi saya punya motif di sini, kerja saya sebagai dokter atau apa pekerjaan kamu sepatutnya membawa karakter Yesus di tempat yang kamu ada. Dan this is the struggle yang saya sentiasa bawa sampai sekarang lah. Dan dari dulu saya sudah belajar lah, ya. Kalau kamu pernah tahu itu satu konferensi yang Alpha Ministry, kan? Siapa pernah dengar Alpha Ministry? Alpha Ministry adalah pelayanan di tempat kerja. Sebab kami ini tidak banyak Pak, kami masa di gereja. Jadi pelayanan kami adalah cuma di tempat kerja. Dan bagaimana kami membawa image Yesus kepada tempat kerja. Bukan saja kepada staf sendiri, tapi di pesakit keseluruhan. Saya tahu banyak yang jumpa saya. Dan saya sangat bersyukur sebab kamu mau jumpa saya. Dan saya akan try yang terbaik juga kan untuk memberi nasihat, begitu, merawat dan menjaga di kata-kata kan. Kehidupan mengikut karakter Yesus ini senang kan susah kan? Actually it's very difficult because you should be the same lah. Keluar sudah Indonesia. Kamu sebenarnya orang yang sama di gereja dan juga di tempat kerja. Jadi perwatakan saya sekarang ini sama dengan di
klinik kesehatan, ya. Dan ini masa saya kerja di Klang di Semenanjung lah, di Selangor ya. Dan di Selangor kita tahu adalah kebanyakannya orang Melayu kan, Chinese, Indian, pelbagai karena pelbagai budaya dan juga agama, dan bagaimana saya berinteraksi dengan diorang dan bertoleransi dengan diorang tanpa menidakkan nilai-nilai kasih dan nilai karakter Yesus yang saya belajar sejak dari kecil. So ini adalah, saya tunjukkan ini adalah untuk saya punya tim saya di klinik kesehatan. Dan bagaimana saya sebagai orang Kristen, dokter, sebagai orang Kristen, bagaimana saya boleh menjadi kesaksian kepada tim saya di klinik supaya diorang tidak tengok saya, kalau di gereja, wah punyalah dia bagus kan, kalau di tempat kerja marah-marah lah, kenapa ini tidak buat, kenapa ini tidak buat. Kalau ada bos yang begitu juga kan, bukan saya bos sangat lah, tapi kira perlu dianggap sebagai counselor, pembimbing, begitu kan? Ya, ini masa kami punya autism day pada awal bulan ini tahun lepas, bulan lepas lah. Ya, dan saya tahu tanggung jawab sebagai Kristen, sebagai orang dokter nih, saya kena pegang, ya. Sebab kita adalah image Kristus, kan? Ya, bagaimana? Dan bukan saja kerja saya, tapi kerja kamu lah, ataupun di mana-mana yang kamu kerja, ya, di mana-mana saja, ya. Dan saya sangat try mau jumpa saya, boleh saja, ya. Dan saya sudah akan start saya punya lawatan saya di klinik kesehatan di Tilibon juga. Jadi bulan ini saya akan start melawat di sana. Jadi kalau kamu rasa mau jumpa saya, kamu boleh request dengan itu start di sana untuk mau jumpa saya lah. So di slot dia limited juga. Sebab I cannot see everyone kan, kalau tidak sampai jam 8 kalau saya balik rumah itu susah itu. Kan, right? So kita sudah belajar tentang 4 karakter tadi kan. Yang pertama adalah kasih tanpa syarat, kan? Yang kedua kerendahan hati, ya. Yang ketiga mengampuni, dan yang keempat adalah integrity. Maksudnya kamu adalah orang yang sama di gereja atau di luar, kamu adalah orang yang sama saja. Jadi bagaimana kita dapat memiliki karakter seperti Yesus, ya? Yang pertama, kita mempelajari kehidupan Kristus lah, ya. Kita harus mempelajari Injil secara berterusan untuk mendapatkan pemahaman tentang sifat dan ajaran Yesus. Baca Alkitab lah, kan? Baca Alkitab. Kalau gereja SIP sana Anda buat kelas Alkitab, datang, ya. Kalau pastor ada buat kelas bimbingan, please datang. Nah, ini adalah masa untuk kamu untuk belajar tentang Yesus, ya. Kita harus melakukan refleksi pribadi untuk menghayati teladannya dan menerapkan, ya, dalam kehidupan seharian. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita belajar, yang kita aplikasi daripada buku yang kita baca itu kita apply, ya. Dan yang kedua adalah doa dan disiplin rohani, ya. Sentiasa ingat akan kepentingan doa dan berhubungan dengan Tuhan dalam mencari bimbingan dan transformasi. Libatkan diri dalam disiplin rohani lain seperti berpuasa, kan? Bersaat teduh, ya. Bersaat teduh adalah juga masa yang sangat suka, sebab masa itu saja yang kamu betul-betul macam diam, kan? Saat teduh sebelah pagi, mungkin ada yang buat sebelum tidur, ada yang buat sebelum dia pergi kerja kah, sebelum pergi menumbak kah. Jadi menumbak banyak kan, pergi tempat. Jadi masa mungkin terpulang pada kamu lah, ya. Saat teduh dan menghafal Alkitab untuk memperdalam hubungan kita dengan Kristus. Hafal lah, tapi saya tidak hafal banyak lah. Yang saya hafal yang kami belajar masa sekolah minggu lagi, Yohanes pasal 3 ayat 16 itu saya hafal. Kan? Itu adalah antara ayat firman Tuhan kita yang sangat kita pegang, kan? Apa Yohanes pasal 3 ayat 16? BMM. Boleh hafal? Tidak. Famous tuh. Yohanes pasal 3 ayat 16 tuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingat sampai sekarang. Allah wa'alaihi wasallam. Ada lagi beberapa tapi tidak banyak lah, ya. Kalau mau yang hafal-hafalnya, katanya
kita punya pastor. Right? Oke, last point sudah saya. Ya. Yang ketiga adalah semangat kekitaan dan accountability. Accountability ini bermaksud rasa tanggung jawab kita. Kita sebagai orang Kristen kita kenal rasa tanggung jawab itu. Sebab kita pegang Yesus dalam kehidupan kita dan kita adalah image Dia. Yang merosakkan image agama itu ataupun Yesus adalah Yesus kan, bukan kan? Pengikut Dia, betul kan? Ya. Sama juga dengan orang cakap sebenarnya semua agama ini adalah melahirkan insan yang mulia apa sebenarnya. Tapi yang merusakkan agama itu adalah orang itu sendiri, ya. Kita panggil sebagai accountability, ya. Semangat kekitaan maksudnya di sini tekankan kepentingan rasa kekitaan dengan komunitas Kristen yang menyokong dan menggerakkan pertumbuhan dan accountability. Jangan kamu tidak pergi gereja sebenarnya lah, ya. So, gereja ini adalah semangat kekitaan kita untuk memupuk sikap karakter Yesus. Bahagia kan? Sebab kita ni keluarga juga beda. Yang spesial atau yang istimewa dengan saya di sana dengan ataupun mana-mana gereja di kampung ni adalah berkenalan keluarga saja itu kan. Jadi dia bagi saya sangat berbeza dengan yang gereja di Kota Kinabalu ataupun di Bandar. Ya. Jadi maksud saya di sini jangan kita lupa datang ke persekutuan orang Kristen, sebab disitulah kita belajar. Kita boleh lihat perwatakan si Anu, kita belajar karakter dari dia, sedangkan dia sangat, nampak saya sangat diberkati dengan dia. Kalau orang itu ada hadirat Tuhan, dia datang ke dalam gereja, kita boleh rasa dia punya hangat dia, bahkan betul kan? Ya, kita dari sinar tahu kan, jadi jangan kamu kalau boleh jangan kita tidak datang ke gereja lah. Kalau puksel, apa lagi? Persekutuan doa kan, begitu. Galakan persekutuan, kelompok sel, kebaktian hari Minggu, dan bimbingan untuk memupuk pertumbuhan rohani dan pembangunan sasya. Dalam saya punya bahasa Melayu kan, sasya maksudnya moral diri lah, ya. Oke. So saya kasih tunjuk saya punya pelayanan saya dari dulu lah, sebab saya tahu kalau saya ikut pelayanan, saya boleh rasa itu kasih Yesus dan juga bagaimana saya belajar kasih Yesus kepada orang lain lah. Jadi ini adalah saya punya tim pelayanan saya masa saya di Rusia, ya. Saya di Rusia pun saya aktif melayani juga. Sebab saya tahu kalau saya aktif melayani, saya akan dijaga dengan lebih bagus. Walaupun apa saja yang dapat, sebab saya tahu kalau kita berkumpul dengan orang Kristen ini akan menjaga antara satu sama lain, ya. Dan saya sangat banyak saya belajar daripada mereka. Nampak karpet di belakang di nampak. Dia mau sekolah ya, justru dia adalah city yang international city. Jadi mereka ini datang daripada berbagai negara lah, kebanyakannya daripada African punya negara. Dan banyak saya belajar daripada mereka, banyak saya lebih lagi kepada bagaimana diorang berdoa. Kalau diorang berdoa orang Afrika, siapa pernah dengar diorang punya khotbah orang Afrika? Very loud kan? Very loud and very strong. Saya rasa bukan orang di gereja kalau dia berdoa, ya. Dia punya semangat itu dan dia punya kesetiaan itu. Saya belajar banyak daripada Tuhan, ya. Jadi oke. Next adalah ini kami punya kepimpinan gereja lah. Di nama gereja kami adalah ICA, International Christian Assembly. Christian Assembly dia adalah di bawah Assembly of God World Mission dekat United States lah. So kami punya pastor orang Amerika, Pastor Kevin nama dia. Saya banyak saya belajar dari dia. Bagaimana dia bicara, dia berkomunikasi dengan jemaat dia, bagaimana dia memberi kami semangat dan banyak saya belajar daripada dia lah. Ini adalah pada 2008 lagi, sebab mau 10 tahun lebih dulu lah. Ini kami ambil masa kami di Turki, so kami ada pelayanan di sana. Kami punya tim pujian penyembahan itu untuk datang ke Turki, sebab orang ada ini konferensi missionary juga ya. Missionary dari semua Amerika tuh, orang berkumpul di Turki untuk persekutuan juga. Sama juga kan, orang ada persekutuan sebab orang pun ada struggle dia. Orang
memberi kesaksian antara sama lain, apa cabaran yang diorang alami kalau diorang melayani di Kazakhstan, tentunya apa dia punya cabaran dia kalau melayani di South Korea begitu. Wah, itu pelayanan yang bagusnya. Dan saya tidak lupa juga pelayanan saya di Sabah lah kan. Apa yang saya belajar itu saya aplikasi di sini. Bagaimana saya menggunakan kekitaan itu untuk memupuk karakter Yesus itu. Ini adalah saya punya tim di PMM saya dulu di kawasan Kinabalu kan. 6 gereja saja kami. Kecil saja di kawasan. Lebih kurang kawasan Cemiti pun juga ya. Dulu saya mengurusi PMM kawasan Kinabalu lah ya. Dan ini adalah antara kebaktian bersama yang kami buat. Sebab saya sangat tahu yang kebaktian bersama ataupun kebaktian ini adalah masa untuk kita memupuk nilai murni antara satu sama lain. Jadi ini adalah perkumpulan pada 30 Oktober 2016 di mana ini? Saya rasa di Kiara Teburi, saya rasa di Kiara Teburi, ya, saya di Kiara Teburi. Dan masa saya di Semenanjung pun inilah kelompok sel saya. Kelompok sel saya sebab saya tahu saya perlu besar. Saya 1 tahun sudah di SIB KL English. Lepas itu saya berpindah ke SIB City Life lah di Samway Puyo. Ya. Saya punya message di sini adalah jangan kita lupa itu semangat kekitaan kita ya. Dan saya juga mendorong supaya setiap ketua kelompok sel itu, kalau kamu adalah ya, kamu ada tanggung jawab yang sangat besar untuk membimbing orang yang datang ke kelompok sel. Oke? Jadi ini adalah yang masa kami pergi main badminton. Nah, ya. Alright, so kita berujung sudah ya. So kita tengok balik, kita punya karakter Yesus yang pertama adalah memiliki kasih tanpa syarat. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, mengampuni. Dan yang keempat adalah integrity. Dan bagaimana kita memupuk nilai karakter Yesus itu? Yang pertama, mempelajari kehidupan Kristus melalui pembacaan Alkitab ataupun pergi ke kelas-kelas Alkitab ya. Yang kedua, berdoa, disiplin rohani. Dan yang ketiga, semangat kekitaan dan accountability, rasa tanggung jawab itu ya. Kesimpulan sudah ya. Kesimpulan, kita harus memupuk sifat seperti Kristus sebagai pengikut Yesus. Dan yang kedua, keserupaan dengan Kristus adalah usaha seumur hidup. Bukan saja masa kita baptis saja, masa itulah kita bersinar. Lepas itu tahun sudah balik ya. Ini adalah kehidupan sehari-harian dan kita harus mempercayai kerja transformasi ataupun perubahan Roh Kudus dalam diri kita ya. Habis sudah saya punya khotbah ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa dengan sharing yang saya baca tadi. Kamu pandang diri kamu, lihat balik apa yang kamu perlu perbaiki dalam diri kamu dan diri saya sendiri. Bagaimana saya boleh menjadi kesaksian bukan saja kepada diri saya sendiri, kedua kepada keluarga saya sendiri, yang ketiga tempat kerja ataupun di tempat saya bekerja, dan yang keempat pelayanan di dalam gereja, dan yang kelima adalah kawan-kawan ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami berdoa, kami bersyukur dengan sharing sebentar hari Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang tidak sempurna, banyak kesilapan yang kami buat dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi kami tidak akan berhenti untuk belajar tentang karakter Engkau Tuhan, dan bagaimana untuk kami mengaplikasikan karakter kami bukan sahaja dalam diri kami, kepada keluarga kami, dalam gereja kami, tapi di luar gereja ataupun di luar tempat kami, di luar rumah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus sentiasa menjaga kepribadian kami. Biarlah Roh Kudus sentiasa mengingatkan kami tentang kepentingan untuk menjaga. Yang pertama adalah mengaplikasikan kasih tanpa syarat. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, mengampuni. Yang keempat adalah integrity yang kami akan pegang. Dan kami akan menjadi satu kesaksian, dan orang lain boleh melihat Yesus dalam diri kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Okay, so